Rakyat di negeri ini bisa dikatakan sudah jengkel ya dengan kelakuan para habaib dari Yaman ya. Karena selain nasab mereka itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah, ternyata banyak doktrin yang mereka ungkapkan dan doktrin tersebut juga dipercaya oleh beberapa orang di negeri ini. Akibatnya kebodohan pun merajalela karena percaya dengan doktrin-doktrin tersebut. Sehingga orang itu hanya percaya kualat, hanya percaya doktrin, tapi tidak berpikir jernih atau berpikir menemukan suatu ide atau gagasan yang sekiranya bisa membawa kemajuan bangsa ini. Ini ada sebuah doktrin yang bagi kita semua tentu saja hal ini tidak layak diucapkan apalagi oleh seorang imigran atau pendatang dari Yaman. Kita simak bersama. Kenalin nih. Ada apa dengan kopi hitam? Haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Jadi cuma kopiah saja dibahas. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopi hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau ada yang hadir kepada beliau menggunakan kopi hitam? Kalau kita lihat, karena kopi hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini menurut si Habib ini, peci hitam itu sudah menjadi simbol suatu kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kita tahu bersama, untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun nggak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopi itu sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah. Jadi dasarnya itu apa? Dia bilang kalau peci hitam itu sebagai simbol orang di luar ahlu sunnah. Maka beliau tidak mau hal itu ada. Untuk menjaga akidah sedemikian hebat beliau tadi itu menjaga akidah untuk supaya kita selalu dalam akidah para salaf kita. Jadi intinya apa yang ada di negeri ini, kearifan lokal yang ada di Nusantara, bagi kalangan habaib itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Dan mungkin benar juga ada anggapan atau dugaan, ada indikasi ingin merubah budaya bangsa ini, ingin merubah jati diri bangsa ini menjadi ke-Arab-Araban atau menjadi Yaman. Sehingga meskipun cuma soal peci hitam, soal ikat kepala, itu dipersoalkan dan mungkin tujuannya agar orang di Nusantara yang muslim itu berpakaian seperti orang dari Yaman. Dan ini kan sudah tidak tepat lagi. Tidak seperti ini ajaran Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, itu untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, tidak hanya untuk orang Arab saja. Nah, kalau misalnya peci hitam yang menjadi ciri khas umat muslim di Indonesia kok dipersoalkan dan inginnya itu orang di Indonesia memakai kopiah putih semua atau memakai sorban semua, ya itu jelas tidak tepat. Karena kalau dia bilang tadi kopiah hitam atau peci hitam itu sebagai salah satu simbol orang di luar ahlu sunnah wal jamaah, nah itu dasarnya apa? Sementara kita juga melihat bahwa yang namanya sorban itu tidak hanya miliknya umat muslim saja. Karena kalau kita melihat sejarah masa lalu, Abu Jahal, Abu Lahab juga memakai sorban, memakai jubah. Jadi itu adalah pakaian adat atau pakaian budaya, bukan pakaian Islam. Sehingga kalau hal tersebut mau dipaksakan, diterapkan di negeri ini, ya Islam menjadi kacau. Maksudnya mungkin tujuannya agar orang di negeri ini meninggalkan budaya, meninggalkan pakaian adat, kemudian mengikuti orang Yaman memakai pakaian dari Yaman. Dan ini kan sebuah doktrin yang sangat konyol. Tentu saja Kanjeng Nabi tidak mungkin akan mengajarkan hal yang seperti ini. Kemudian kalau kita kembali tentang hal tersebut, ya memang ada indikasi Yamanisasi atau istilahnya itu penjajahan orang di Nusantara mau dirubah adat dan budayanya menjadi orang yang berpakaian seperti orang Arab atau berpakaian seperti orang Yaman. Ini kan sama saja menggerogoti atau sama saja menghilangkan jati diri bangsa Indonesia ini. Makanya kita itu orang Nusantara itu harus berani mempertahankan adat dan budaya. Kalau soal agama kita serap, kita jalankan, kita laksanakan ajaran Kanjeng Nabi. Tapi soal pakaian ya berdasar
adat istiadat masing-masing. Yang penting menutup aurat dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ini adalah sebuah doktrin yang kelihatan banget ingin menggeser adat dan tradisi, ingin menggeser budaya yang ada di negeri ini untuk dirubah menjadi apa yang sering dilakukan oleh orang Yaman. Padahal kalau kita baca sejarah, bangsa kita itu adalah bangsa yang hebat, bangsa yang mulia. Bangsa kita sudah memiliki kerajaan yang luas, yang besar, yang kaya raya. Sementara orang Yaman belum ada apa-apa. Dan kalau kita lihat juga misalnya di Yaman, misalkan di sana itu adalah sebuah wilayah atau negara yang makmur. Kenapa para habaib ini tidak kembali saja ke negara asalnya sana? Kenapa kok malah betah tinggal di Indonesia? Sementara wilayah asalnya sana di Yaman terjadi peperangan yang tidak berkesudahan. Sehingga kalau dikatakan wilayah Yaman atau Tarim itu adalah sebuah wilayah atau negara yang penuh berkah. Berkahnya di mana? Setiap hari peperangan, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pembantaian. Mereka juga mengatasnamakan Islam, mereka juga membaca takbir. Ini harus kita renungkan dan harus kita pahami. Kita itu jangan mau dibodohi dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga kita harus tetap mempertahankan adat dan budaya dan tradisi yang ada di negeri ini tanpa harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para imigran dari Yaman.